Orasi ilmiah oleh Dr. Eng Imam Ahmad Sadisun STMT dengan topik Kembali ke Bumi menuju Pembangunan yang Harmoni. Yang terhormat Rektor dan seluruh jajaran pimpinan ITB, yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik, yang terhormat pimpinan dan anggota Forum Guru Besar, yang saya hormati para sesepuh dan para tamu undangan, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan ITB atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada sidang terbuka dalam rangka peringatan Disnatalis ke-62 ITB. Sungguh ini merupakan satu kehormatan bagi saya pribadi, juga bagi kelompok keilmuan geologi terapan, program studi teknik geologi, dan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian tempat saya bertugas sehari-harinya di ITB. Orasi ilmiah ini berjudul Kembali ke Bumi menuju Pembangunan yang Harmoni, yang merupakan bagian dari perjalanan profesi yang saya tempuh selama ini. Mudah-mudahan segala hal yang akan saya sampaikan dalam orasi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi keberlangsungan pembangunan di tanah air yang kita cintai ini, dan juga bagi bumi, rumahnya seluruh umat manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, bicara mengenai pembangunan yang harmoni tentunya tidak lepas dari apa yang sudah seringkali kita dengar dan bahkan kita bicarakan akhir-akhir ini, yaitu tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDGs. SDGs merupakan satu rencana aksi yang bersifat global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia tentunya, dan SDGs ini berisi 17 tujuan yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030. Seluruh pemangku kepentingan sebagai aktor dalam pembangunan diharapkan senantiasa dapat bahu-membahu, berkolaborasi, dan tentunya bersinergi untuk mewujudkannya, tidak terkecuali bagi para akademisi. Sejalan dengan Renstra FITB dalam pencapaian SDGs, tentunya sangat penting untuk juga melihat hubungan antara geologi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan hal ini, saya izin menampilkan pendapat dari GIL 2017 yang mengemukakan 11 aspek geologi yang berperan dalam pencapaian SDGs. Dan 2 diantaranya yang akan saya bahas dalam orasi ilmiah ini, yaitu terkait dengan geologi teknik dan bahaya-bahaya beraspek geologi atau geohazard. Sebagai seorang yang menekuni bidang keilmuan geologi teknik, tentunya saya ingin turut serta berperan dalam menyukseskan pencapaian SDGs ini. Dalam sejarah perkembangannya, keilmuan geologi teknik sebenarnya sudah sangat erat dengan aktivitas pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur dalam skala yang luas. Di samping itu, geologi teknik sangat erat dengan kegiatan pembangunan dan khususnya penanganan dan mitigasi bahaya-bahaya geologi seperti longsoran, gempa bumi, likuifaksi, letusan gunung api, dan amblesan tanah. Hal ini sejalan dengan definisi geologi teknik yang tertuang dalam Statuta International Association for Engineering Geology and the Environment yang menyatakan bahwa peran ahli geologi teknik adalah melakukan investigasi, studi, dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam pembangunan. Seperti divisualisasikan dalam slide berikut ini, kita melihat 2 kuadran
di satu sisi kita melihat aspek-aspek geologi teknik yang meliputi material geologi, struktur dan prosesnya. Kemudian di sisi lain kita melihat infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana. Hadirin sekalian, banyak ahli di dunia yang mengkaitkan perkembangan awal bidang keilmuan geologi teknik semenjak keterlibatan seorang William Smith dalam pembangunan kanal pada tahun 1790-an. Smith berhasil dengan baik melakukan korelasi strata batuan dan model geologi 3 dimensi yang banyak dibutuhkan dalam praktik geologi teknik modern. Tidak hanya itu saja, Smith juga berhasil mengidentifikasi lapisan-lapisan batuan yang berpotensi longsor dan melakukan penanganan terhadapnya. Namun demikian, tahun 1880 telah dianggap lebih lanjut sebagai awal kelahiran geologi teknik modern dengan terbitnya buku yang pertama yang berjudul Engineering Geology yang dibuat oleh William Pennings dari British Geological Survey. Tonggak perkembangan bidang geologi teknik berikutnya dipicu oleh kejadian runtuhnya bendungan San Francisco di Amerika pada tahun 1928. Bendungan ini merupakan bendungan tipe gravity concrete dam dengan ketinggian 56 meter dan panjang 179 meter. Runtuhnya bendungan ini telah mengajarkan tentang pentingnya kajian geologi teknik, terutama pada fondasi bendungan dan sandarannya, yang dalam kasus ini tersusun atas batuan metamorf skismika dengan kedudukan yang tidak menguntungkan atau unfavorable condition yang memiliki arah relatif searah dengan bidang sandaran lereng sandaran kirinya. Serta kita juga bisa melihat keberadaan sesar di sisi sandaran kanan bendungan tersebut. Hadirin yang terhormat, bagaimana perkembangan geologi teknik di Indonesia? Sebelum kemerdekaan, beberapa dokumen hasil pendidikan lapangan geologi teknik yang tentunya berbahasa Belanda, terutama terkait dengan pembangunan bendungan dan beberapa penanganan longsoran dapat diperoleh di perpustakaan Badan Geologi. Saya mencatat di sini ada 2 tokoh pionir sebagai pelopor pengembangan geologi teknik di Indonesia, yaitu Bapak Purbo Hadiwijoyo dan Profesor Dot Sampurno. Mereka telah melakukan pendidikan geologi teknik untuk berbagai proyek infrastruktur besar yang dibangun pada tahun 60 hingga 70-an. Keduanya telah merintis mata kuliah geologi teknik untuk juga diajarkan di ITB. Catatan penting mengenai perkembangan geologi teknik hingga tahun 70-an diulas dengan baik oleh Bapak Purbo Hadiwijoyo dalam makalah yang berjudul The Status of Engineering Geology in Indonesia yang diterbitkan oleh Buletin AEIG, Asosiasi Internasional di Bidang Geologi Teknik, yang di dalamnya juga telah mengupas peran geologi teknik dalam pembangunan salah satu bendungan terbesar pada saat itu yang dibuat di Indonesia, yaitu Bendungan Jatiluhur. Hadirin yang saya muliakan, aspek-aspek geologi teknik menjadi salah satu faktor terpenting selama kegiatan pembangunan ini dilaksanakan di permukaan bumi atau di dalam bumi dan bahkan menggunakan material-material yang berasal dari bumi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur di permukaan bumi, misalnya jembatan, dibutuhkan perencanaan fondasi yang baik dan memadai yang bertumpu pada nilai daya dukung atau bearing capacity dari tanah dan batuan yang ada. Pembangunan infrastruktur di dalam bumi, misalnya terowongan, juga membutuhkan perencanaan yang cermat dalam penentuan tunnel support system atau sistem penyanggaan terowongan. Hal ini sangat terkait dan sangat bergantung pada kondisi massa batuan di sekitar terowongan tersebut. Kemudian dalam kaitannya dengan material konstruksi,
misalnya pada agregat beton yang banyak digunakan dalam pembangunan, analisis petrografi yang merupakan bagian dari analisis geologi agregat merupakan bagian yang sangat penting dilakukan. Untuk mengetahui adanya kandungan pada agregat yang berpotensi memberikan kinerja buruk pada beton tersebut, seperti adanya reaksi alkali agregat atau reaksi silika alkali. Hadirin sekalian, terkait dengan pentingnya pemahaman geologi dalam praktek proyek pembangunan infrastruktur besar, izinkan saya mengutip pernyataan dari Hawks and Palmery tahun 1998 yang menyatakan bahwa berbagai aspek geologi seringkali tidak terlihat, unforeseen condition, dan berbagai masalah geoteknik terkait merupakan kontributor utama dalam pembengkakan biaya dan atau keterlambatan skedul. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa solusi terbaik dalam menghadapi kondisi ini adalah dengan melakukan kajian geologi sedini dan seakurat mungkin, sehingga potensi adanya masalah-masalah tersebut dapat diminimalkan. Yang seringkali terjadi saat ini adalah seorang geolog seringkali diundang bila sudah ada masalah dalam proyek-proyek tersebut. Hadirin yang saya muliakan, bercermin pada berbagai hal tersebut di atas, maka investigasi geologi teknik sudah seharusnya menjadi bagian yang melekat dalam suatu perencanaan pembangunan infrastruktur. Investigasi geologi teknik ditujukan untuk melakukan kajian terhadap berbagai aspek geologi yang diperkirakan mempengaruhi kinerja infrastruktur. Investigasi ini juga berperan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan geoteknik yang mungkin timbul dalam setiap tahapan pembangunannya. Dengan kata lain, investigasi geologi teknik sangat penting untuk menilai tingkat kesesuaian antara kondisi geologi dan jenis kegiatan pembangunan infrastruktur yang direncanakan. Secara umum, terdapat 5 aspek geologi yang menjadi target utama dalam kegiatan investigasi geologi teknik, yaitu pertama, kondisi geomorfologi yang meliputi bentang alam dan bentuk alam beserta proses-proses geomorfik di dalamnya. Kedua, terkait dengan karakteristik keteknikan tanah dan atau batuan. Ketiga, terkait dengan aspek keteknikan struktur geologi dan bidang diskontinuitas pada batuan. Keempat, yaitu terkait dengan kondisi hidrogeologi, dan kelima, karakteristik bahaya-bahaya geologi. Semua aspek tersebut seringkali juga dituangkan dalam sebuah peta yang kita kenal sebagai peta geologi teknik dalam skala yang tentunya disesuaikan dengan tahapan pembangunannya. Secara umum, peran ahli geologi teknik dalam pembangunan infrastruktur dilakukan melalui karakterisasi tapak beserta analisisnya yang didasarkan pada pemahaman genetik terhadap aspek-aspek geologi yang ada, sehingga pada akhirnya akan tersusun suatu model geologi teknik yang baik dan komprehensif. Hasil investigasi geologi teknik umumnya juga menyajikan parameter-parameter geoteknik yang akan sangat diperlukan untuk analisis lebih lanjut, terutama untuk bagian-bagian penting dalam model yang dibuat tersebut. Hadirin yang terhormat, pada bagian ini izinkan saya menyampaikan 2 buah contoh yang tentunya menjadi bagian dari perjalanan saya terkait dengan permasalahan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan dalam mitigasi bahaya longsoran di Indonesia. Berbagai kegagalan kegiatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat kita jumpai pada berbagai infrastruktur di batuan lunak atau weak rock yang telah menjadikan batuan ini mendapat perhatian khusus pada akhir-akhir ini. Perhatian diberikan berkaitan dengan kecenderungan batuan ini yang acap kali memperlihatkan degradasi fisik atau yang banyak dikenal dengan istilah slacking.
Lebih lanjut, adanya slaking ini, batuan lunak akan kehilangan kekuatannya. Slide ini memperlihatkan proses slaking pada batuan lunak dalam kondisi batuan ini tersingkap yang salah satunya akibat kegiatan penggalian dan atau pemotongan lereng. Salah satu kegagalan yang banyak disorot publik akibat kurang perhatiannya pada batuan yang memiliki kecenderungan slaking ini, yaitu kegagalan pada proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional P3SON di Hambalang, Jawa Barat. Batuan lunak yang dijumpai di kawasan Hambalang ini berasal dari formasi Jatiluhur, terutama oleh hadirnya batu lempung dan serpih dalam formasi tersebut. Keberadaan batu lempung dan serpih ini seringkali tertutup oleh batuan vulkanik dan tanah hasil pelapukannya, yang apabila kontak antara kedua batuan ini tersingkap di permukaan, longsoran pun relatif mudah terjadi. Terkait hal ini, saya pernah bergabung dalam tim ITB untuk menjadi narasumber KPK untuk SON Hambalang dan tim penyusunan konsep serta kriteria desain di bawah Kementerian PUPR. Kasus lain yang cukup mengemuka terkait perilaku slaking ini dijumpai di tol Cipularang dan tol Semarang-Bawen. Tercatat beberapa kali kejadian longsoran pada kedua jalan tol tersebut telah mengakibatkan banyak masalah dan pada saat pembangunan yang terjadi pada saat pembangunan hingga beroperasinya jalan tol tersebut. Sebagai contohnya, kejadian longsoran di jalan tol Cipularang kilometer 9192 telah membuat jalan tersebut memiliki beberapa kelokan yang relatif tajam. Kehadiran batu lempung formasi Jatiluhur telah ditengarai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kejadian longsoran di tempat ini. Keberadaan longsoran sebenarnya sudah diidentifikasi sebelum jalan tol ini dibangun. Dengan kata lain, jalan tol ini akan melewati longsoran lama atau dikenal sebagai paleo landslide. Karena keterbatasan anggaran pada saat itu, maka diputuskan untuk melakukan pemotongan lereng hingga lapisan yang relatif keras sebelum penempatan earthfill atau tanah pengisi. Diikuti oleh sistem penulangan tanah atau reinforced earth yang disertai dengan pengaturan drainase dan juga pemasangan inclinometer untuk pemantauan pergerakan longsorannya. Beberapa metode stabilisasi lereng pun telah diajukan, terutama dalam kaitannya untuk stabilisasi jangka panjang, antara lain dengan injeksi semen, struktur penahan berbentuk tumit sepatu, anchor tanah atau ground anchor, hingga tiang bor atau bor pile. Kejadian serupa ternyata juga dijumpai di jalan tol Semarang-Bawen. Kilometer 5.500 hingga 6.300 atau dikenal dengan area susukan. Bahkan di lokasi ini, longsorannya menempati area yang jauh lebih luas dibandingkan dengan yang ada di Cipularang. Setelah konstruksi jalan selesai dibuat, masalah timbul oleh adanya reaktivasi longsoran lama ini. Untuk menanganinya, konstruksi timbunan jalan terpaksa harus dipotong hingga 7 meter dari posisi awal, lalu ditambahkan 2 deretan tiang bor atau soldier pile yang dikombinasikan dengan anchor tanah di beberapa bagian. Penanganan masalah terkait perilaku slaking di kedua jalan tol tersebut di atas tentunya telah menghabiskan cukup banyak biaya ekstra dari rencana awal dan lebih lanjut mengakibatkan molornya penyelesaian proyek secara keseluruhan. Hadirin sekalian, problematik batuan lunak dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya dijumpai di wilayah Jawa saja, melainkan juga di seluruh wilayah tanah air.
Dari Aceh, salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang mengemuka akhir-akhir ini yaitu pembangunan PLTA Pesangan 1 dan 2 dengan dijumpainya formasi bambu yang tersusun atas batu lumpur atau mudstone yang umumnya telah mengalami pengkekaran atau fracture rocks. Di Kalimantan, kita dapat menjumpai seri batuan-batuan lunak yang berasosiasi dengan keberadaan batu bara atau dikenal sebagai coal bearing weak rocks, termasuk di lokasi rencana ibu kota negara yang baru yang terletak di Kabupaten Panajam Pasir Utara. Lebih lanjut, formasi Bubunaro yang kehadirannya sangat mendominasi Pulau Timor, NTT, tampak seringkali juga membuat masalah dalam pembangunan infrastruktur di pulau ini. Termasuk salah satunya yang dijumpai di lokasi rencana pembangunan Observatorium Nasional Timor sebagai observatorium baru untuk yang kedua setelah yang kita punya di Lembang. Kemudian di bagian paling timur, masalah akibat perilaku slaking ini juga dijumpai di ruas Jalan Walukubun, Arso, Yamas, Transenggigi yang merupakan bagian dari Trans Papua yang melintasi area Batu Lempung dan Batu Lano formasi Makats. Banyak faktor yang menyebabkan proses slaking terjadi pada batuan lunak. Dua di antaranya yang cukup dominan, yaitu pelepasan tegangan akibat batuan ini tersingkap atau stress release yang dicirikan oleh terbentuknya bidang-bidang retakan lama atau pre-existing crack. Kemudian yang juga sangat mengemuka yaitu adanya proses mengembang atau swelling oleh kenaikan kadar air terutama pada batuan-batuan lunak yang mengandung mineral lempung ekspansif montmorillonite. Untuk itulah mengapa analisis petrografi yang merupakan bagian dari analisis geologi menjadi penting. Karena batuan lunak ini umumnya mengandung partikel-partikel halus, maka metode analisis dengan menggunakan difraksi sinar X, XRD, dan scanning elektron mikroskop lebih banyak dilakukan. Berbagai metode telah banyak diajukan untuk melakukan karakterisasi slaking pada batuan lunak ini, dari yang bersifat statik hingga dinamik. Salah satu pengujian yang paling banyak dilakukan dan telah distandarkan yaitu uji slack durability. Namun demikian, beberapa kritik terhadap uji tersebut terutama berkaitan dengan kecenderungan batuan yang mengalami degradasi dalam fragmen-fragmen yang besar telah disampaikan oleh banyak ahli. Selain itu, adanya benturan antar sampel pada saat pengujian dipandang sebagai satu yang sangat jarang terjadi di alam ini. Untuk itulah, dalam mengatasi kelemahan metode ini, saya telah mengajukan salah satu uji alternatif sebagai pengujian kuantitatif, yaitu slaking index test. Dalam pelaksanaan pengujian slaking index test juga dapat dilakukan atau dikombinasikan dengan metode observasi secara visual, yang dalam hal ini sangat penting untuk mengamati mekanisme slaking pada batuan tersebut. Hadirin yang saya muliakan, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka guna mencegah timbulnya masalah saat melakukan pembangunan infrastruktur di batuan lunak, kajian slaking harus dilakukan dengan baik dan cermat. Tidak semua batuan lunak memiliki perilaku slaking yang sama, terutama dalam hal mekanisme maupun kecepatannya. Secara umum terdapat 4 mekanisme utama dalam slaking, yaitu dispersion slaking, surface slaking, swelling slaking, dan body slaking. Mekanisme ini umumnya dapat diamati dengan baik melalui metode observasi visual yang dilakukan bersamaan dengan slaking index test. Selanjutnya, terkait dengan kecepatan slaking pada batuan lunak, biasanya ini semua dipengaruhi oleh tingkat kekerasan, komposisi mineralogi, tekstur, struktur, dan sejarah diagenesis batuan tersebut. Kecepatan slaking ini secara umum tercermin juga dari nilai indeksnya
batuan yang memiliki indeks slaking yang sangat rendah umumnya memperlihatkan ketahanan yang relatif tinggi terhadap perubahan kondisi lingkungannya. Sebaliknya, batuan yang memiliki nilai indeks slaking yang tinggi, umumnya batuan ini akan mengalami degradasi yang cukup kuat dan bisa ini terjadi dalam beberapa hari saja. Dalam konteks ini, batuan lunak dengan kecenderungan slaking yang cepat akan mengakibatkan masalah-masalah terkait dengan kestabilan dalam waktu yang cepat pula atau immediate stability problem. Sebaliknya, batuan yang lebih tahan terhadap perilaku slaking, masalah kestabilan biasanya akan terbentuk dalam waktu yang relatif lebih lama atau long term stability problem. Untuk itu melalui pemahaman yang baik dan mencukupi terkait dengan kajian slaking ini, berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pembangunan infrastruktur terkait perilaku slaking mudah-mudahan dapat ditangani dan atau dimitigasi sedini mungkin. Risiko kegagalan pembangunan infrastruktur pun lebih lanjut dapat dikurangi. Hadirin yang terhormat, contoh kasus yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam orasi ilmiah kali ini, yaitu terkait dengan mitigasi bahaya longsoran di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pemodelan longsoran. Berita tentang kejadian bencana longsoran akhir-akhir ini banyak kita dengar atau hampir juga bisa kita baca setiap harinya. Apakah memang kejadian longsoran ini jumlahnya semakin meningkat? Banyak data yang mengungkapkan bahwa kenaikan kejadian longsoran merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat dipastikan akan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan lahan pemukiman. Dan peningkatan kebutuhan lahan ini seringkali didapatkan melalui pembukaan lahan-lahan yang baru, yang pada banyak kasus lahan-lahan dengan kerentanan longsoran tinggi pun dibukanya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah mengemukakan bahwa longsoran merupakan padanan dari kata landslide dalam bahasa Inggris, dan kata landslide itu sendiri juga telah diterima oleh komunitas internasional yang tergabung di dalam International Consortium on Landslide sebagai istilah untuk semua jenis pergerakan massa secara gravitasional di permukaan bumi. Dan tidak terbatas pada mekanisme gelinciran saja, melainkan juga mekanisme jatuhan atau fall, gulingan atau topple, sebaran atau spread, dan aliran atau flow. Longsoran secara umum dapat didefinisikan sebagai perpindahan sejumlah massa batuan, debris, dan atau tanah secara gravitasional menuju bagian bawah satu lereng. Setiap lereng tentunya dapat dikatakan memiliki potensi atau kecenderungan untuk longsor. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, di mana sajakah longsoran berpotensi akan terjadi? Hadirin sekalian, masih terbatasnya informasi tentang wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi longsoran di Indonesia dalam suatu peta, tentunya dalam skala peta yang semi-detail, telah mendorong kami untuk mengembangkan pemodelan longsoran secara lebih baik. Pemodelan ini dilakukan untuk mendapatkan peta kerentanan longsoran atau landslide susceptibility map yang merupakan peta yang memuat informasi peringkat dan distribusi spasial wilayah-wilayah yang memiliki kecenderungan untuk terjadinya longsoran. Sebagai contoh, dalam slide ini tampak distribusi kerentanan longsoran dalam skala nasional yang telah diterbitkan oleh Badan Geologi tahun 2008. Secara umum, pemodelan longsoran untuk mendapatkan zonasi distribusi kerentanannya dapat digolongkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu pemodelan heuristik, yang kedua dengan pemodelan statistik atau probabilistik, dan yang ketiga dengan pemodelan deterministik.
Langkah awal yang sangat penting yang merupakan bagian fundamental dalam pemodelan ini adalah pengumpulan data kejadian longsoran. Karena kejadian longsoran di masa lalu merupakan kunci penting dalam memperkirakan kejadian di masa mendatang. Di sini kami menggunakan pemodelan statistik probabilistik yang dilakukan dengan memadukan metode kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang seringkali disingkat dengan AI. Khususnya melalui penerapan pembelajaran mesin atau machine learning yang akhir-akhir ini sangat pesat perkembangannya. Dalam pemodelan ini, integrasi hibrid frekuensi ratio ke dalam model jaringan saraf tier 1 atau artificial neural network yang juga disandingkan dengan model regresi logistik biner atau binary logistic regression telah kami lakukan. Sebagai lokasi studi kasus, telah dipilih sub daerah aliran sungai Cidadap dan Cisokan yang secara umum termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hadirin yang saya muliakan, metode kecerdasan buatan melalui pembelajaran mesin sebenarnya telah banyak diterapkan untuk zonasi kerentanan longsoran dalam 2 dekade terakhir ini. Apabila metode ini memang jauh lebih baik untuk pemodelan kerentanan longsoran dibandingkan dengan metode-metode lainnya, tentunya akan lebih banyak peneliti maupun praktisi di dunia untuk memilih metode ini dalam pemodelannya. Kami mencoba untuk mengimplementasikan metode ini dan menerapkan secara lebih seksama untuk berbagai tempat lain di Indonesia. Mencermati publikasi-publikasi yang terbit baru-baru ini, perspektif ini tampaknya cukup kasat mata, di mana metode artificial intelligence seringkali dianggap sebagai metode yang paling baik dalam melakukan pemodelan. Sedemikian kuatnya hingar-bingar penerapan metode ini terkadang membuat zonasi kerentanan longsoran yang dihasilkannya pun tidak jelas tingkat akurasi maupun prediktibilitasnya. Melalui pemodelan kecerdasan buatan yang kami lakukan untuk berbagai wilayah lain di beberapa tempat di Indonesia seobjektif mungkin, ternyata zonasi kerentanan longsoran yang kami dapatkan tidak selalu memberikan nilai yang terbaik. Hal ini bisa dicerminkan oleh kurva RUC atau juga menggunakan area under curve, area yang berada di bawah kurva RUC tersebut. Untuk itu, atas hasil ini telah mengantarkan kami untuk lebih mengkaji kembali berbagai konsep mendasar dari metode kecerdasan buatan yang kami coba kembangkan ini, dan juga kami coba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi terkait dengan metode yang kami terapkan ini. Melalui kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai sumber daya insani, baik yang ada di dalam kampus ITB maupun yang ada di luar ITB, kami harapkan bisa meningkatkan penerapan metode ini di masa mendatang. Dengan mengetahui distribusi kerentanan longsorannya, strategi penerapan dan mitigasi bahaya longsoran diharapkan ke depan dapat dilakukan secara lebih efektif. Tidak hanya itu, risiko yang timbul akibat kejadian longsoran ini termasuk kerusakan maupun kerugian, juga di dalamnya korban jiwa, dapat ditekan seminimal mungkin. Strategi ini tentunya merupakan bagian yang sangat penting dalam melindungi semua hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai hingga saat ini. Dan perlindungan ini pada hakikatnya merupakan salah satu konsep mendasar dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan juga beberapa hasil kerja
tim Satgas FITB untuk peduli bencana longsoran yang terjadi di Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada hari Sabtu 9 Januari 2021 yang lalu yang telah menelan 40 korban jiwa. Dalam kegiatan ini tentunya kami juga melakukan pemodelan numerik dengan tujuan untuk memahami bagaimana mekanisme pergerakan material, kemudian juga mengetahui bagaimana kecepatan material itu bergerak, dan juga untuk mengetahui distribusi material itu dari awal pergerakan di area sumber longsorannya, kemudian di area alur pergerakan materialnya atau flow track, sampai hingga daerah-daerah terbawah dari sistem lereng yang ada. Hasil kerja tim Satgas ini juga telah dimuat dalam situs resmi ITB dan juga dimuat dalam situs media massa nasional, dalam koran maupun televisi nasional. Hadirin yang saya hormati, pemahaman yang baik dan kajian yang mencukupi terhadap bumi dan proses-proses yang ada di dalamnya akan mengantarkan kita pada strategi pembangunan yang lebih bijak. Kita semua tentunya tidak ingin kestabilan bumi kita terganggu, baik cepat ataupun lambat. Berbagai proses kejadian bencana harus kita petakan dengan baik dan cermat, sehingga strategi penanganan dan mitigasinya pun dapat dilakukan secara lebih efektif. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan terkait dengan berbagai potensi kejadian bencana ini harus mendapatkan perhatian yang memadai. Terkait dengan hal ini, peran ahli geologi teknik menjadi penting di dalamnya. Berbagai aspek geologi telah diyakini memiliki peran yang penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan semakin gencarnya pembangunan, peran dan tantangan bagi seorang ahli geologi pun tentunya akan semakin meningkat. Kita semua haruslah dapat hidup berdampingan dalam hubungan yang holistik dengan bumi. Data dan informasi geologi haruslah dapat melandasi setiap kegiatan pembangunan yang ada. Untuk itu, melalui strategi yang baik dan implementasi konsep pembangunan yang berkelanjutan pada semua lini kehidupan, keharmonisan antara pembangunan dan kondisi alamnya diharapkan dapat terwujud. Hadirin sekalian, mengingat semua permasalahan yang semakin kompleks bagi bumi, maka sudah saatnya kita kembali ke bumi. Mengingat kembali bahwa kita berangkat dari institusi tercinta ini, Institut Teknologi Bandung. Saya yakin dengan kepeloporan ITB dalam mengembangkan sains, teknologi, seni, dan ilmu sosial humanioranya, ITB akan mampu berperan aktif dalam menangani berbagai permasalahan bangsa saat ini. Akhir kata, izinkan saya mengajak para hadirin sekalian untuk berbuat sesuatu guna memulihkan bumi yang kita cintai ini. Sejalan dengan tema Hari Bumi tahun 2021, yaitu Restore Our Earth. Demikian orasi ilmiah saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan karya, nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi.
Hai putra bangsa, insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan sikap bertekad mandiri, capai masa gemilang. Rentangkan sayap, pancarkan citra, cerdaskan putra negara. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, mari makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta.